Pesona Ustadz Tampan, Bab 22, Ciuman Kedua. Benar kata Anissa dan Dara, di masjid kampus ada Ustaz Oza yang akan mengisi ceramah hari ini. Kedua teman Sierra sudah menggoda gadis itu untuk ikut masuk ke masjid mengikuti pengajian. Namun Sierra langsung menggelengkan kepala. Entah kenapa, sejak tahu suaminya adalah seorang pembohong, hilang respek Sierra terhadap suaminya itu. Ketika melihat Rizal sedang ceramah, dia malah ingin menertawakan suaminya yang pintar sekali berakting. Ayo Sierra, masa kamu gak mau ikut lihat suami kamu ceramah sih? Bukannya senang juga ketemu pujaan hati. Kamu malah kelihatan tidak bersemangat begitu. Anissa memegang pergelangan tangan Sierra, mengajak ia untuk pergi ke masjid. Namun gadis itu tetap saja menolaknya. Kalian saja yang pergi ya, aku mau ke perpustakaan saja mengerjakan tugas. Elak Sierra mencoba melepaskan pegangan tangannya. Nanti banyak yang godain, banyak yang minta foto, dan pada caper loh sama Ustadz Oza. Noh lihat saja, berbondong-bondong mereka masuk ke masjid, cuman untuk lihat Ustadz Oza. Dara malah memanas-manasi Sierra. Sierra mengangkat kedua alisnya, melihat banyak mahasiswi yang memang sedang berjalan cepat menuju ke masjid. Tidak apa-apa, mereka mau minta foto atau mau apa aja terserah. Aku tidak akan melarangnya. Nanti aku disangka istri Ustadz yang sombong lagi. Hahaha, Sierra tertawa sendiri dengan apa yang dia katakan. Ya sudah, ayo Dar, biarin kalau dia gak mau ikut. Biar kita minta foto sama suaminya. Jangan marah ya, kita sudah izin nih sama kamu. Nanti aku mau foto bareng, ucap Anissa sambil menarik tangan Dara. Dua teman Sierra berjalan meninggalkannya, sedangkan Sierra masih diam mematung, melihat begitu antusiasnya mahasiswi untuk bertemu dengannya. Sierra memilih duduk di sebuah taman depan kelasnya. Dari sana terlihat jelas masjid kampus. Walaupun ia tidak ingin masuk ke dalam masjid kampus, tapi tetap saja hatinya penasaran juga ingin melihat Rizal dari kejauhan. Sierra duduk sendiri, sambil memainkan telepon genggamnya, hingga terlihat sebuah mobil mewah masuk ke lingkungan kampus. Mobil itu tidak lain milik suaminya, yang beberapa waktu yang lalu sudah dia rusak dengan menggunting pengamannya. Saat mobil Rizal memasuki kampus, semua teman-teman kampusnya langsung berhamburan menghampiri mobil itu, sampai-sampai Sierra tidak bisa melihat lagi bentuk mobil suaminya. Aku pernah ada di posisi mereka, mengagung-agungkan dia, sekarang udah jadi suami malah ilfil sendiri melihat kelakuannya. Dasar tuti. Terus saja tebar pesona kamu, gak inget udah punya istri apa, umpat Sierra berbicara sendiri. Rizal keluar dikawal oleh Derry, dan beberapa mahasiswa yang bertugas untuk mengawal suaminya. Dari jauh ia melihat suaminya sedang tebar senyum dengan semua mahasiswa yang mengerubunginya. Ah, nyesel sendiri aku hari ini masuk kuliah. Males banget lihat yang begituan. Gumam Sierra merasa kesal sendiri. Matanya melihat ke arah Rizal, meski mulutnya terus mengingkari. Tidak ikutan dengan yang lain, tiba-tiba saja terdengar suara seorang lelaki datang menghampiri Sierra. Ia langsung menoleh ke arah sumber suara, dan ternyata adalah Hasan yang tiba-tiba saja datang dari arah yang lain. Pria itu duduk 1 meter di sampingnya. Hehehe, tidak, jawab Sierra sambil nyengir. Ia merasa bingung harus berkata apa kepada Hasan, selain menjawab pertanyaan dia dengan singkat dan padat. Bukankah dia suami kamu? Selamat ya. Tidak kusangka kamu akan menikah secepat itu. Kalau tahu begitu, aku dari kemarin berjuang deh. Hasan berkata pelan. Sierra menelan salivanya, dia melirik kembali ke arah Rizal. Dia berbicara dengan Hasan tapi pikirannya ke arah suaminya. Terima kasih, pernikahannya memang di luar dugaanku. Abah yang merencanakan itu, jadi aku tidak bisa menolak.
Sierra kembali menjawab pelan. Dari arah 10 meter, Rizal menghentikan langkahnya. Ternyata dia melihat Sierra yang sedang mengobrol dengan Hasan. Dan yang menjadi perhatiannya adalah senyum Sierra. Gadis itu sedang senyum-senyum sambil berbicara dengan Hasan. "Ngapain dia di sini? Apa dia kuliah di sini?" umpat Rizal dengan sedikit kesal. Dia menatap tajam pada Sierra. "Derry, sedang apa dia di sana? Jangan sampai dia mencemari nama baik saya. Seret dia ke dekat saya. Biar tidak macam-macam," bisik Rizal kepada Derry. Rizal mulai tidak enak hati, melihat Sierra yang tertawa begitu dengan lelaki lain. Rizal masuk ke dalam masjid lebih dahulu, sedangkan Derry berjalan menghampiri Sierra yang masih duduk di taman bersama dengan Hasan. "Maaf Bu Sierra, saya disuruh Ustadz Oza untuk membawa Anda ke sisinya," seru Derry tiba-tiba. Saat pria itu sudah 1 meter di depannya. Derry masih berdiri di depan Sierra. Dia tidak ingin memaksa, menunggu gadis itu berdiri dan mau mengikutinya. Sedangkan Sierra langsung menatap Derry, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, untuk memastikan pandangannya salah atau tidak. Ia menarik nafas kecewa, saat yang dia lihat adalah Derry yang menunggunya. Hasan nampak bingung di samping Sierra. Dia menatap tidak suka pada pria itu. "Siapa dia?" Hasan bertanya kepadaku. "Teman, iya kan Mas," seru Sierra sambil nyengir. "Saya asisten Ustadz Oza, suami dari Bu Sierra." Sierra menelan salivanya saat mendengar begitu jujurnya Derry. Ingin kesal, tapi malu dengan banyaknya orang yang berada di sana. "Mari Bu. Ustadz Oza menunggu Ibu. Dia pasti akan memperkenalkan Ibu kepada semua mahasiswinya sebagai seorang istri." Derry kembali memanggil Sierra. Kali ini ucapannya membuat Sierra malu sendiri kepada Hasan. "Tuti, ada apaan sih dia? Aku males jadi pusat perhatian orang lain." Sierra membulatkan matanya, terus mengumpat tentang Rizal di dalam hatinya. Lagi-lagi ia seenaknya saja begitu, membuat aturan semaunya saja. Sierra mendengus kesal, meremas kedua tangannya sendiri. "Maaf, bisa tidak aku gak usah ke sana? Aku malas dilihatin, digosipin orang-orang," jawab Sierra menolak ajakan Derry. "Tidak bisa, kamu harus ikut denganku." Tiba-tiba Rizal sendiri yang datang menghampiri Sierra di taman. Derry langsung mundur. Di dalam masjid terdengar baru pembukaan. Pantas jika suaminya tiba-tiba keluar mendatanginya. Tidak baik, seorang perempuan dan laki-laki berduaan dengan yang bukan mahram. Apalagi perempuan itu sudah menikah, sindir Rizal sambil menatap ke arah Hasan. Seketika Hasan langsung berpamitan kepada Sierra. Setelah Hasan dan Derry tidak ada di dekat mereka, mata Rizal langsung menatap Sierra dengan tajam. Sierra bergidik ngeri, langsung mengalihkan pandangannya. "Ngapain ngobrol dengan lelaki lain? Sudah kubilang, jika di luar jaga ucapan dan perilaku, kamu ini bukan lagi orang biasa. Semua orang sudah mengenal kamu sebagai istriku. Jadi berhenti membuat ulah," perintah Rizal kepadanya. Sierra tidak menggubris perkataan suaminya. Dia masih menatap ke arah yang lain. "Dia datang sendiri tanpa aku suruh, terus aku harus mengusir dia. Ini kan tempat umum, bukan tempatku," jawab Sierra dengan wajah kesal juga. "Lagi pula, katamu kita kan bukan suami istri sungguhan. Aku hanya istri di atas kertas kan. Jadi bukan urusan kamu aku mau ngobrol sama siapa saja. Kali aja abis cerai sama kamu, dia jadi suamiku," ucap Sierra ketus. Dia melirik dengan ujung matanya ke arah Rizal, sengaja berkata begitu, dia hanya ingin tahu saja bagaimana reaksi suaminya. "Maafkan aku ya Allah, bukan aku mau selingkuh, atau melawan pada suami, aku hanya ingin tahu. Apakah dia cemburu atau tidak kepadaku? Jangan engkau kabulkan apa yang aku ucapkan tadi,
seru Sierra di dalam hatinya. Rizal semakin lekat menatap Sierra, wajahnya marah, seperti bom atom yang akan meledak. Berkali-kali pria itu menarik nafas panjang menahan emosinya. Tahan Oza, di depan umum, tidak mungkin aku melakukan hal aneh kepadanya. Gumam Rizal menahan dirinya. Ikut aku, tanpa peduli dengan ucapan Sierra, Rizal langsung memegang tangan Sierra. Tidak mau, Sierra mengibaskan tangan. Rizal tidak mau kalah, langsung menarik kembali tangan istrinya. Aku akan beritahu kepada semua orang, kalau kamu adalah istriku. Makin terkenal saja kamu nanti, dan kemana-mana hidupmu tidak akan tenang. Nikmati semuanya ya, istriku. Senyum, jangan buat ulah di sini. Aku bisa nekat melakukan hal aneh kepada kamu, jika kamu tidak mau nurut dengan ucapanku. Sekali lagi Sierra memberontak, mencoba melepaskan pegangan tangannya dari Rizal. Dia ingin kabur, tidak ingin mengikuti Rizal masuk ke dalam masjid. Wajah Rizal semakin kesal. Pria itu melirik ke segala arah, memastikan tidak ada yang sedang melihat ke arahnya. Satu tangannya memegang dagu Sierra kencang. Satunya lagi mengangkat sorban, untuk menutup wajahnya dan wajah Sierra. Satu kecupan singkat mendarat di bibirnya. Hei, kenapa kamu menciumku? Serga Sierra kesal. Ia langsung melihat ke segala arah. Dia takut ada yang melihatnya. Beruntung semua orang sudah masuk ke dalam masjid. Hukuman untuk kamu, karena kamu cerewet dan tidak mau menuruti kata-kataku, jawab Rizal sambil menarik tangan Sierra masuk ke dalam masjid. Dia tersenyum sendiri, karena mendapatkan ciuman tanpa perlawanan dari istrinya. Aneh sekali dia ini. Apa-apaan dia? Tiba-tiba saja menciumiku. Dasar tuti, apa mau kamu sebenarnya? Di depanku bisanya marah-marah tidak jelas, tapi kamu suka tiba-tiba aneh kayak tadi. Sierra terdiam menunduk saat suaminya menggandeng dia masuk ke dalam masjid. Sesuatu yang sedang dia hindari, kini malah ada di depan matanya. Rizal langsung tersenyum. Ketika banyak kamera telepon memfoto dirinya, dan Sierra pun ikut tersenyum menyapa mahasiswa yang menunggu Ustadz Oza untuk memberikan ceramah siang hari itu. Keduanya duduk di sebuah karpet yang sudah disediakan oleh panitia acara hari itu. Sesekali Sierra menutup wajahnya dengan tangan, karena terlalu malu dilihat oleh teman-teman satu kampusnya. Dari sekian banyak kampus di Jakarta, kenapa kamu harus datang ke kampus ini sih? Sengaja banget pasti kamu ya, mau bikin aku malu begini. Sierra berbisik pelan kepada Rizal. Pria itu masih menanggapinya dengan senyuman. Justru karena ini kampus kamu, jadi aku sengaja datang ke sini. Kita belum buka pengumuman hubungan kita di kampus bukan? Buktinya masih ada yang deketin kamu tadi. Pasti pria itu tidak nonton televisi kemarin. Tuduh Rizal kepada Hasan. Sierra memanyunkan bibirnya ke depan. Berhenti bertingkah konyol seperti itu. Aku bisa mencium kamu lagi jika berbuat seperti itu. Sierra langsung menggeser tubuhnya dari dekat Rizal. Dia mendongak melihat ke segala arah mengalihkan pandangannya. Rizal tersenyum saat melihat tingkah istrinya. Di tengah padatnya acara ceramah dia hari ini, Sierra menjadi hiburan tersendiri untuknya. Dia jadi sering senyum-senyum sendiri, saat melihat wajah Sierra yang sengaja dimanyun-manyunkan untuk meledek dirinya. Rizal mengisi acara ceramah selama 2 jam lamanya. Sierra dengan setia duduk di sampingnya. Gadis itu sebenarnya sudah tidak tahan, jiwa bebasnya meronta-ronta. 2 jam dia jadi pusat perhatian, apalagi ketika Rizal mengenalkan dia sebagai istrinya. Pandangan mata mahasiswi perempuan berubah sinis kepadanya. Tidak sedikit yang merasa iri kepada Sierra. Dah, kapan selesainya ini acara? Kaki udah kesemutan, gigi udah kering, senyum-senyum tidak jelas terus dari tadi, protes Sierra dalam hatinya. Dia sudah berkali-kali menguap,
Apalagi sejak jam 1 malam tadi, Sierra belum tertidur lagi. Hei, kapan selesainya ini? Aku ngantuk sekali, keluh Sierra kepada Rizal. Padahal biasanya dia akan semangat sekali saat mendengarkan Ustadz Oza ceramah di televisi. Sekarang dia malah malas sekali mendengar suaminya mengoceh. Mungkin karena dia sudah tahu sifat asli Rizal, yang lain di mulut dan lain di hati. Apa yang keluar dari mulut Rizal tidak lagi bisa dipercaya oleh gadis itu. Sabar, ini tinggal doa saja. Jangan tidur di sini. Malu-maluin kamu, bisik Rizal sambil mengangkat kepala Sierra yang sudah tidak kuat menahan ngantuk. Semua orang yang ada dalam masjid tertawa melihat tingkah Sierra. Sierra sambil menahan ngantuk masih mencoba untuk tersenyum sampai akhir acara. Dia pakai obat apaan? Pulang jam 1 pagi, jam setengah 4 sudah berangkat lagi. Tapi matanya tidak kelihatan ngantuk sama sekali, tuduh Sierra kepada Rizal yang masih terlihat segar di saat rasa ngantuknya yang tidak tertahan. Ayo keluar. Rizal memegang erat pergelangan tangan Sierra. Terasa hangat dia rasakan. Gadis itu berdiri mengikuti langkah Rizal keluar dari masjid. Semua orang masih menatap mereka, menatap dengan pandangan iri Kepda Sierra, yang bisa menikah dengan Ustadz seganteng Rizal. Akhirnya aku bisa merebahkan tubuhku. Sierra memejamkan mata saat sudah masuk ke dalam mobil Rizal. Suaminya ada di sampingnya, menatap heran pada Sierra. Ngapain kamu ikut naik ke mobil? Tanya Rizal tiba-tiba. Hei, bangun-bangun. Dia malah tidur lagi. Rizal menggoyang-goyangkan tubuh Sierra namun percuma. Dalam hitungan menit setelah dia masuk ke dalam mobil, gadis itu langsung tertidur. Bahkan kini dengkuran sudah terdengar dari mulutnya. Derry coba cek ke temannya, jam berapa kuliah dia hari ini. Kalau gak, kamu katakan saja pada dosennya dia tidak masuk kuliah hari ini. Lihat saja, dia tidak berdaya begini. Menyusahkan saja. Derry tersenyum. Baik Ustadz, saya keluar sebentar. Derry membuka pintu mobil keluar meninggalkan Sierra dan Rizal di dalam mobil. Rizal terdiam menatap wajah istrinya yang sudah terlelap tidur di sampingnya. Perlahan pria itu melihat bibir mungil Sierra. Ada dorongan dalam hatinya untuk melakukan sesuatu di sana. Oh, shit. Aku benar-benar ketagihan. Gila saja. Apa spesialnya dia coba? Merepotkan iya. Dengus Rizal berbicara sendiri, saat tiba-tiba tubuhnya ingin mendekat ke arah Sierra. Dia berkali-kali menarik nafas untuk menahan nafsunya mendekati Sierra. Beberapa menit kemudian, Derry sudah kembali ke mobil. Bu Sierra kuliah selepas zuhur nanti Ustadz, tapi dosennya yang mengajar hari ini kebetulan tidak masuk. Derry langsung memberikan laporan kepada Rizal. Baguslah, bawa dia pulang saja. Batalkan acaraku untuk sore ini. Badanku sedang tidak enak, ucap Rizal sambil menahan senyum. Tidak enak badan, apa perlu ke dokter Ustadz? Anda mungkin perlu vitamin tambahan untuk menjaga kesehatan Anda. Derry memberikan saran. Tidak usah, aku cukup istirahat saja di rumah selama 3 hari ini. Kemarin aku sudah menyelesaikan syuting untuk acara di TV beberapa hari ke depan. Sekarang aku ingin menarik nafas sebentar, jawab Rizal sambil ikut merebahkan tubuhnya ke kursi. Bohong, jika dia juga tidak kelelahan. Tubuhnya juga butuh istirahat, namun tuntutan pekerjaan membuat dia tidak bisa istirahat dengan baik. Derry mengemudikan mobil sambil tersenyum, dia senang melihat Rizal yang belakangan ini tampak berubah. Pria itu lebih sering tersenyum di depan atau di belakang kamera. Semoga senyuman yang ditunjukkan di depan kamera perlahan akan menular dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah lama dia tidak tersenyum lepas seperti itu. Derry membatin dalam hatinya. Ada apa?
Kamu sedang menertawakan aku ya? Senyum-senyum sendiri begitu. Rizal langsung berkata ketus kepada Derry. Namun pria itu tetap membalasnya dengan sebuah senyuman. Tidak apa-apa. Saya hanya senang melihat Anda bisa senyum di belakang kamera. Sepertinya perlahan Anda sudah melupakan Bu Rena Ustadz. Dan Anda sudah siap untuk melanjutkan kuliah. Lagi pula Bu Rena memilih sebagai model daripada seorang dokter. Jadi kalau Anda melanjutkan kuliah, saya yakin tidak akan bertemu lagi dengannya. Derry menarik nafas setelah mengatakan itu kepada Rizal. Bagaimana aku akan kuliah? Waktu untuk tidur saja kurang. Lupakan saja tentang cita-citaku itu. Aku sudah dewasa sekarang, 2 tahun adalah waktu yang cukup lama untukku yang sudah meninggalkan dunia kedokteran. Rizal nampak tidak semangat, jika sudah membahas tentang dunia kedokteran. Dia kesal pada dirinya sendiri, karena tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Anda mungkin memang sudah betah memainkan peran Anda sebagai ustadz. Itu cocok untuk Anda juga. Kamu pikir jadi pembohong itu enak? Hidupku sekarang penuh dengan kebohongan. Aku tidak menyukainya, tapi aku tidak bisa menghindarinya juga. Derry terdiam tidak berani lagi berkata apa-apa. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan